Pernah nggak terpikirkan, kenapa saat berada di hutan atau taman yang rimbun, kita merasa lebih tenang? Udara terasa segar, pikiran lebih jernih. Ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Hutan bukan sekedar kumpulan pohon. Di bawah tanah, ada jaringan komunikasi yang menghubungkan pohon satu sama lain melalui akar dan jamur yang disebut mikoriza. Melalui jaringan ini, pohon bisa berbagi nutrisi dan mengirim sinyal peringatan saat ada ancaman. Sebuah sistem yang sudah ada jutaan tahun sebelum manusia menciptakan internet. Satu pohon oak dewasa bisa menjadi rumah bagi lebih dari 2.000 spesies makhluk hidup. Burung, serangga, jamur, lumut, hingga mikroorganisme yang tak kasat mata. Bayangkan kompleksitas sebuah hutan dengan ribuan pohon di dalamnya. Oksigen yang kita hirup setiap detik berasal dari pohon, terutama dari hutan hujan tropis seperti di Indonesia, Amazon, dan Kongo. Melalui fotosintesis, mereka menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Tapi fungsi hutan lebih dari itu. Hutan bekerja seperti spons raksasa, menyerap air hujan, menyimpannya di dalam tanah, lalu melepaskannya secara perlahan ke sungai dan mata air. Inilah mengapa daerah dengan hutan lebat jarang mengalami banjir bandang atau kekeringan ekstrim. Hutan juga mengatur iklim. Suhu di dalam hutan jauh lebih sejuk dibanding kota. Ini bukan kebetulan. Pohon-pohon menciptakan sistem pendingin alami bagi planet kita. Indonesia memiliki hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia, setelah Amazon dan Kongo. Dari Sabang hingga Merauke, dari hutan mangrove di pesisir hingga hutan pegunungan Papua, keanekaragamannya luar biasa. Di hutan-hutan ini, hidup makhluk-makhluk yang tidak ditemukan di tempat lain. Orang-utan hanya ada di Indonesia dan Malaysia. Komodo hanya di Indonesia. Burung cendrawasih yang memukau hanya di Papua. Harimau Sumatera, badak Jawa, gajah Sumatera, semua endemik. Jika punah di Indonesia, mereka punah dari muka bumi. Namun, ada masalah serius yang harus dihadapi. Setiap tahun, ribuan hektar hutan hilang. Kebakaran hutan di musim kemarau merusak ekosistem dan menciptakan kabut asap berbahaya. Habitat satwa langka terus menyusut, menciptakan konflik dengan manusia. Sejak tahun 2000, Indonesia kehilangan lebih dari 9 juta hektar hutan primer. Tapi, masih ada harapan. Ada orang-orang yang mendedikasikan hidup mereka untuk menyelamatkan hutan. Teknologi turut membantu. Drone untuk menanam benih di area sulit dijangkau. Yang paling penting, kesadaran terus meningkat. Generasi muda semakin peduli pada lingkungan. Hutan adalah warisan kita. Mari kita jaga bersama.